Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak soleh dan solihah? Alhamdulillah, hari ini kalian akan belajar PAI bersama Bu Tria ya. Nah, pembelajaran PAI yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang meneladani akhlak atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelumnya Bu Tria mau tanya nih, siapa yang sudah hafal cerita tentang Nabi Muhammad? Ayo, siapa ibunya, siapa ayahnya, pamannya, kakeknya? Ayo, pasti kalian sudah hafal ya? Oke, Nabi Muhammad adalah nabi yang Allah utus itu paling terakhir. Tidak ada lagi nabi-nabi yang lainnya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Oke, Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi saat Nabi Muhammad sedang dikandung di dalam perut itu ayahnya Abdullah itu sudah meninggal ya. Ayahnya itu bernama Abdullah ya. Oke, diingat-ingat. Ayah Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Ada lagunya loh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Pasti kalian sudah hafal ya, itu lagunya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dari semenjak kecil itu beliau sudah memiliki perilaku yang terpuji atau perilaku yang baik ya. Beliau itu selalu berkata yang jujur, selalu amanah dan taat kepada orang tuanya. Nah, kejujuran Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil sudah diakui oleh masyarakat sekitarnya, sehingga itu beliau diberikan gelar Al-Amin, yang artinya itu orang yang dapat dipercaya. Nah, pada saat Nabi Muhammad kecil itu, saking dipercayanya, beliau juga selalu menggembala ya. Beliau itu sejak kecil pernah menggembala dan sudah besar ketika dewasa beliau juga berjualan atau berdagang ya. Beliau itu menjual dagangannya Khadijah. Nah, saking jujurnya itu beliau juga mendapat keuntungan yang banyak dan pada akhirnya Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Setiap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki mukjizat. Nah, salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Isra Mi'raj. Nah, pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Nah, kejadian Isra Mi'raj itu diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada kaum-kaum yang ada di sekitarnya. Di situ ada yang percaya, ada yang beriman, dan ada pula yang mengingkarinya atau tidak beriman atau tidak percaya, gitu ya. Nah, pada saat itulah ujian para kaum-kaum muslimin. Nah, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj karena beliau mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong ya. Makanya kan beliau itu dijuluki oleh orang-orang sekitarnya yaitu Al-Amin karena beliau itu selalu berkata jujur. Pada saat kejadian Isra Mi'raj, salah satu sahabat yang pertama kali membenarkan kejadian Isra Mi'raj itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan tidak berdusta. Apa sih itu berdusta? Dusta itu artinya bohong ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kalian pada surga. Jika seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hati kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kalian kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, itu terdapat pada hadis riwayat Muslim.
Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya adalah contoh perilaku yang baik bagi umatnya. Nah, Nabi Muhammad juga dibekali oleh Allah itu sifat-sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya itu benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Fatonah itu artinya cerdas. Dan tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, kita kan sudah tahu nih sedikit cerita tentang Nabi Muhammad. Adapun perilaku yang harus kita teladani itu yang pertama yaitu jujur ya. Nah, ada 4 keuntungan sifat jujur. Yang pertama itu disayang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disenangi orang tua dan guru, yang ketiga mempunyai banyak teman, yang keempat jujur selalu membawa kebaikan, yang kelima hidupnya akan tenang. Seperti itu ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Tria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.